Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Ramadini dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pelajaran ekonomi bab 8, yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Pada bab ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional, yang kedua manfaat perdagangan internasional, yang ketiga faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, yang keempat teori perdagangan internasional, yang kelima kebijakan perdagangan internasional, yang keenam tujuan kebijakan perdagangan internasional, yang ketujuh alat pembayaran internasional, yang ke-8 neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir yaitu yang ke-9 devisa. A. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. B. Manfaat perdagangan internasional, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas harga, yang kedua, menambah devisa negara, yang ketiga, memperluas lapangan kerja, yang keempat, transfer teknologi, yang kelima, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri, yang keenam, peningkatan kualitas produk, yang ketujuh meningkatkan daya asing negara di dunia internasional, yang ke-8 yaitu mempererat persahabatan antar negara, dan yang ke-9 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu faktor pendorong perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan sumber daya manusia, yang ketiga keuntungan dari adanya spesialisasi, yang keempat selera atau diferensiasi produk, yang kelima perbedaan teknologi, yang keenam kemampuan negara memproduksi barang atau jasa, yang ketujuh perbedaan biaya produksi, dan yang kedelapan perbedaan sosial dan kebudayaan. Lalu yang kedua yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi oleh pemerintah. Yang kedua, apresiasi mata uang dalam negeri. Yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Yang keempat, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan resiko tinggi. Yang kelima, terjadinya perang. Yang keenam, proteksi wilayah regional. Dan yang ketujuh, jarak antar negara atau biaya transportasi. D. Teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori klasik. A. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, dikemukakan oleh Adam Smith. Pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Yang B yaitu keunggulan komparatif,
atau comparative advantage dikemukakan oleh David Ricardo. Suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan barang lainnya. Yaitu yang kedua ada teori modern. Dikemukakan oleh Bertil Ohlin yang dikenal juga dengan teori Hochschild-Ohlin atau teori HO. Benang merah tentang teori HO adalah yang pertama, perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Yang kedua, barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah, akan tetapi atas dasar proporsi serta identitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Yang kedua, yaitu macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada kebijakan dalam bidang ekspor, yaitu tarif, subsidi, dumping, dan diskriminasi harga. Yang kedua ada kebijakan dalam impor, yaitu larangan impor dan kuota. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua melindungi produksi dalam negeri. Dan yang ketiga menyehatkan neraca pembayaran. Alat pembayaran dan cara melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang pertama, alat pembayaran perdagangan internasional, yaitu uang tunai, barang, dan emas. Yang kedua, cara pembayaran internasional. Yang pertama yaitu pembayaran tunai, yang kedua wesel atau bill of exchange, yang ketiga pengiriman cek, dan yang keempat letter of credit. Neraca pembayaran internasional. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. 2. Tujuan dan fungsi neraca pembayaran. Yang A. Tujuan neraca pembayaran. 1. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi di perdagangan internasional dan posisi pembayaran internasional. 2. Membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. 3. Merupakan alat untuk mengukur besarnya utang dan piutang negara. 4. Merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Dan yang kelima, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. B. Fungsi neraca pembayaran. 1. Alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri. 2. Alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. 3. Alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam
dalam suatu hubungan internasional dari suatu negara. Dan yang keempat, alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, yaitu komponen neraca pembayaran. Yang pertama yaitu transaksi berjalan, yaitu ada neraca perdagangan dan neraca jasa. Yang kedua transaksi modal, dan yang ketiga neraca moneter. Yang keempat, analisis keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama keseimbangan transaksi berjalan, dan yang kedua keseimbangan neraca pembayaran. Devisa. 1. Pengertian devisa. Devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. 2. Sumber-sumber devisa. Sumber pemasukan utama devisa suatu negara biasanya bersumber dari dua unsur, yaitu pertama, pendapatan ekspor neto yang diperoleh dari selisih antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Dan dua, arus modal masuk neto yang diperoleh dari selisih antar modal yang masuk dan modal yang keluar. 3. Tujuan penggunaan devisa. Yang pertama, membiayai impor barang dan jasa bersangkutan. 2. Cadangan pembayaran impor barang dan jasa. 3. Membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. 4. Cadangan kekayaan penduduk nilai rupiah. 5. Membiayai perwakilan di luar negeri. Dan 6. Membiayai atlet misi kebudayaan, studi banding atau perjalanan dinas pejabat negara. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan yang kedua, manfaat dari pelaksanaan perdagangan internasional yaitu menjaga stabilitas harga, menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, transfer teknologi. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. 6. Peningkatan kualitas produk. 7. Meningkatkan daya asing negara di dunia internasional serta mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.